dibuat oleh seseorang atau pelamar yang berisi permohonan untuk melamar suatu posisi atau pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Surat ini menjadi pintu gerbang awal bagi kalian untuk menunjukkan minat dan kualifikasi diri kepada calon pemberi kerja. Berikut beberapa sumber informasi lowongan pekerjaan. Pertama, iklan media massa, contohnya seperti koran, majalah, atau situs berita online. Kedua, iklan di media sosial, contohnya seperti Instagram dan Facebook. Ketiga, situs lowongan kerja online seperti Jobstreet, Glints, Karir.com, dan lain-lain. Nah, yang keempat, bursa kerja atau job fair, acara yang diadakan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kelima, informasi dari kerabat atau teman. Dan terakhir, yang keenam, website resmi perusahaan. Selanjutnya ada jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan gabungan. Surat lamaran ini digabung dengan daftar riwayat hidup dan dibuat menjadi satu dokumen yang menyatu. Biasanya lebih ringkas dan memiliki kelemahan kurang fleksibel jika ingin mengganti CV untuk posisi yang berbeda. Nah, yang kedua ada surat lamaran pekerjaan terpisah. Surat lamaran dan daftar riwayat hidup ini dibuat dalam satu dokumen yang berbeda. Kelebihannya lebih umum digunakan, lebih profesional, dan memungkinkan kalian untuk menyesuaikan CV tanpa perlu mengubah surat lamaran utama. Berikut struktur surat lamaran pekerjaan. Pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Contohnya seperti Jakarta, 23 Juli 2025. Perhatikan tanda baca koma setelah tempat seperti ini. Kedua, hal atau perihal. Berisi inti tujuan surat. Contohnya, lamaran pekerjaan huruf awal kata lamaran dan pekerjaan ditulis kapital. Tidak diakhiri titik ya guys. Ketiga, ada lampiran. Menyatakan jumlah dokumen yang dilampirkan bersama surat. Contohnya, 4 berkas jika ada dokumen tambahan atau jika tidak ada lampiran selain CV. Ditulis dengan huruf bukan dengan angka. Yang terhormat atau alamat yang ditujukan kepada siapa surat tersebut jika tahu nama HRD-nya. Lebih baik cantumkan jika tidak bisa kepada pimpinan atau bagian HRD. Salam pembuka, sapaan formal. Contoh dengan hormat diakhiri dengan tanda koma. Pembuka surat menyatakan maksud atau tujuan surat dan dari mana kalian mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya, isi surat. Berisi data diri pelamar, riwayat pendidikan, dan kemampuan atau pengalaman yang relevan dengan posisi yang dilamar. Selanjutnya, penutup surat berisi harapan pelamar untuk dapat diterima atau dipertimbangkan, serta ucapan terima kasih. Selanjutnya, salam penutup, sapaan formal, contoh hormat saya, dan diakhiri dengan tanda koma. Tanda tangan dan nama orang pelamar, tanda tangan di atas nama lengkap. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, jelas dan tegas. Yang kedua, sopan dan santun. Yang ketiga, efektif. Yang keempat, tepat. Dan yang kelima, tidak bertele-tele. Yang keenam, memperhatikan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Selanjutnya, ada lampiran penting yang umumnya disertakan, ditempelkan, atau dilampirkan. Selain surat lamaran, kalian juga perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Dokumen-dokumen ini biasanya disebut dengan lampiran. Yang pertama, daftar riwayat hidup, kurikulum vitae atau CV berisi ringkasan data diri pendidikan, pengalaman kerja, dalam kurung jika ada, pengalaman organisasi, keahlian dan prestasi. 2. Fotokopi ijazah terakhir bukti pendidikan yang telah ditempuh. 3. Fotokopi transkrip nilai bukti nilai akademik. 4. Fotokopi KTP identitas diri. 5. Pas foto terbaru, biasanya ukuran 3x4 atau 4x6 cm. Latar belakangnya rapi. Selanjutnya,
Yang keenam, fotokopi sertifikat atau penghargaan dalam kurung jika ada, sertifikat kursus, seminar, lomba, dan lain-lain. 7. Surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK jika diminta, bukti catatan kriminal. 8. Surat keterangan sehat dalam kurung jika diminta dari dokter atau puskesmas. Penting selalu baca baik-baik persyaratan lowongan pekerjaan. Lampirkan hanya dokumen-dokumen yang diminta.